Mujizat Natal. Lukas 1 ayat yang ke-37, dipersilahkan. Lukas 1 ayat 37, mujizat Natal. Lukas 1 ayat 37 berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, terima kasih Bu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemustahilan itu bagi kita manusia, ya. Tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Apa yang Allah inginkan, Allah kerjakan. Apa yang Allah inginkan langsung bisa terjadi. Dengan firman-Nya, dengan perkataannya yang tidak ada menjadi ada. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita pelihara di dalam hidup ini adalah keyakinan bahwa Allah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah sanggup dan mampu di dalam Yesus Kristus untuk menolong dan menyertai di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau orang itu hidup di dalam iman, iman itu artinya percaya dan mempercayakan. Jadi tidak cukup Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bagaimana Bapak Ibu juga mempercayakan apa yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman yang kami alami, ya, kalau Tuhan bekerja itu betul-betul tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Seperti yang pernah saya saksikan ketika saya SD dan waktu itu saya memerlukan gitar, ya. Seperti yang saya saksikan waktu itu, tiba-tiba kita tidak pernah ngomong-ngomong, kita tidak pernah runding-runding apa-apa dengan Papa Haryono. Ternyata Papa Haryono di Surabaya itu tiba-tiba dia digerakkan oleh Tuhan, ya. Jadi ceritanya Papa Haryono itu tiba-tiba mendengar suara, dan suara itu seperti suara mamahnya. Dan menurut kesaksian beliau, mamahnya adalah seorang aktivis gereja yang aktif, ya. Sehingga beliau, Pak Haryono waktu itu mendengar suara tukokno Yunias gitar. Papa Haryono tidak paham waktu itu, tetapi beliau menurut dan saya dibelikan satu gitar yang waktu itu cukup lumayan, ya. Dan akhirnya setelah beliau sudah pergi dari Surabaya itu sampai Gresik itu kalau tidak salah, balik lagi ke Surabaya beli gitar, dan gitar itu diberikan saya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang di luar nalar daripada kehidupan kita. Kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan, ya. Setiap kita pasti ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita tidak tahu kapan doa itu dijawab dan bagaimana Tuhan menjawab doa itu, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, ketika apa yang menjadi doa kita itu sesuatu yang klik atau yang berkenan kepada Tuhan, artinya saudara pasti akan mendapatkan, ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, betul-betul doa kita itu adalah sesuatu hal yang memang kita butuhkan, sesuatu hal yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang percaya dia berdoa kepada Tuhan tanpa adanya hal ini. Jadi istilahnya doanya itu hanya doa sekedar, doanya itu tidak terarah. Saudara, kalau kita meniup angin dari mulut kita, itu yang keluar angin, itu tidak terarah. Tapi bagaimana kita membuat apa yang keluar dari mulut kita itu, doa kita itu adalah doa yang terarah. Jadi doa kita itu jangan doa yang tidak terarah, tetapi doa yang terarah, ya. Jadi doa yang alamatnya itu pasti, alamatnya itu tepat, tidak keliru, pasti Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema kita tadi, bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Satu hal yang terjadi di dalam Natal, ya, ada banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu dan sampai dengan masa sekarang, yaitu mujizat, ya. Mujizat Natal itu menjadi sesuatu hal yang, kalau boleh saya katakan, sesuatu hal yang urgent dan harus terjadi. Mengapa demikian? Karena Natal itu mengawali Paskah. Tidak ada Natal maka tidak ada Paskah. Tidak ada Natal berarti tidak ada pengampunan. Natal itu adalah sebagai kasih Tuhan, dan Paskah itu pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat, mari kita lihat sejenak di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Silakan dibacakan Bu, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Injil Yohanes ini kita tahu keberadaan Yesus. Yesus sebelum hadir, dan Yesus pada saat hadir, dan Yesus sesudah kebangkitannya. Kita tahu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes ini dijelaskan bahwa Kristus itu ada bersama dengan Allah. Kalau di dalam Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dalam Injil Yohanes ini kita melihat pada mulanya adalah Allah. Jadi di sini menunjuk Yesus ada sebelum dunia ini dijadikan. Kalau saudara tanya Yesus seperti apa? Lalu kemudian kalau saya jawab, Yesus itu roh, Allah itu roh, ya. Kalau yang namanya roh, pneuma, ya, Roh Kudus, pneumatologi, ilmu tentang Roh Kudus, itu tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, tidak bisa dilihat tetapi ada, tidak bisa dilihat tetapi kuasanya bekerja. Itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam sepanjang Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Allah mendekatkan diri kepada manusia, tetapi manusia tidak pernah memahami, manusia tidak pernah mengerti arti daripada kehadiran Allah, ya. Dan kita boleh melihat sepanjang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kurang lebih 40 tahun, 40 hari lah lebih kurang, bangsa Israel tidak pernah memahami kehadiran Allah yang selalu menyertai mereka. Sehingga setiap kali mereka menghadapi hal-hal yang sulit bagi mereka, yang sukar bagi mereka tetapi tidak bagi Allah, mereka seringkali mengabaikan Allah, ya. Ulang kali mereka berkata kepada Musa, "Musa, bawa kami kembali ke Mesir." Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, sama halnya mereka tidak mengakui keberadaan Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Satu hal yang bangsa Israel seringkali jatuh bangun ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mau belajar untuk mengakui Allah. Jadi rupanya sejak dulu sampai sekarang mengakui Allah itu ternyata bukan hal yang mudah, ya. Ternyata kita harus menyangkali segala sesuatu yang dilihat oleh mata. Tetapi kita percaya bahwa ketika Allah bekerja, hal itu ada dan terjadi. Ini adalah sebuah problem yang memang terjadi dari sejak zaman dahulu kala, di mana manusia seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah dan persoalan, tetapi mereka melupakan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita supaya firman itu menjadi pelita. Kalau firman itu menjadi pelita, artinya firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya bahwa di dalam perjalanan kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai, dan kalau Tuhan itu menyertai, maka kita akan mengalami yang namanya tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjanjian lama kalau kita boleh perhatikan, karena ketidaktahuan daripada bangsa Israel, ketidakmauan kepercaya kepada Allah, itu membuat bangsa Israel gagal dan gagal di dalam menikmati hadiratnya Tuhan. Dalam Hakim-Hakim, Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim itu adalah pemimpin umat pada waktu itu setelah masa-masa Yosua, itu kepemimpinan di Israel digantikan dengan hakim-hakim. Ketika hakim-hakim itu hidup yang memimpin seperti Simson, Otniel dan semuanya itu, bangsa Israel hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi ketika hakim-hakim itu mati, mereka kembali berbalik kepada jalan yang salah. Jadi dengan kata lain, kita melihat bangsa Israel ini mau melihat yang namanya pimpinan mereka, yang namanya Allah mereka itu sesuatu hal yang bisa dilihat, dijak ngomong-ngomong, dijak ngopi itu ya kira-kira, baru mereka mau percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang terjadi selama berabad-abad di dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan tidak berbicara kepada umatnya selama 400 tahun antara Maleakhi sampai Wahyu. Tuhan mau melihat bagaimana keberadaan daripada umatnya ketika Tuhan tidak berbicara, tidak hadir di dalam kehidupan umatnya. Yang terjadi adalah hal-hal yang luar biasa. Dimulai dengan Persia yang menguasai daripada bangsa Israel, dilanjutkan dengan Yunani di bawah pimpinan daripada Alexander, dikuasai oleh Yunani, kemudian akhirnya dikuasai sampai Roma. Tahun 70 bait Allah dihancurkan, mereka barang-barang bait Allah itu dibawa ke Roma pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu kasih. Allah sangat-sangat mengasihi manusia, ya. Sehingga firman Allah katakan, karena Allah mengasihi manusia sehingga Dia mengaruniakan satu-satunya anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu adalah pemberian tanpa balas, ya, tanpa timbal balik. Itu yang dilakukan oleh Allah. Dan kita melihat satu hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Allah menjadi manusia dengan cara yang luar biasa. Kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan, Maria ketika berjumpa dengan Jibril, dan ketika Maria berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami, karena Maria statusnya masih tunangan dengan Yusuf. Lalu malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun menjadi perdebatan sampai dengan hari ini tentang keberadaan daripada Yesus,
tetapi fakta sudah membuktikan bagaimana dari sisa-sisa jejak-jejak kehidupan Yesus yang ada pada saat Yesus di dunia, yang terus dipelihara sampai dengan hari ini, membuktikan. Salah satunya kain kafan yang ada di Turin. Di Turin itu ada di Italia, itu merupakan pusat daripada perusahaan mobil Fiat, ya. Bagaimana di sana kromosom daripada darah dari kain yang diyakini dipakai untuk menutup daripada Tuhan Yesus, itu ternyata sel darahnya itu ketika diselidiki itu hanya punya satu kromosom, dan kromosomnya itu adalah laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal-hal yang terjadi, tetapi ada banyak orang yang masih menutup untuk tidak menerima Tuhan. Dan itu boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus hidup, Yesus ada, Yesus mampu menolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua, mujizat Natal yang kedua, Natal itu untuk semua golongan. Yesus itu untuk semua golongan, ya. Kalau kita perhatikan pada masa-masa itu, golongan agamawi dibagi, ada ahli-ahli Taurat, ada imam-imam, ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Bedanya orang Farisi dan Saduki, kalau Farisi itu percaya akan adanya kebangkitan orang mati, Saduki itu tidak percaya. Dan dia adalah kelompok-kelompok yang cukup besar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman untuk semua golongan. Jadi tidak untuk golongan yang ada pada waktu itu, tetapi luar biasa. Tuhan menyatakan firman-Nya, memberitahukan kelahiran daripada Yesus, tidak kepada golongan Farisi, tidak ahli-ahli Taurat, tidak kepada orang-orang imam-imam. Mengapa? Karena Tuhan mau menampilkan pribadi yang sesungguhnya. Tuhan mau menampilkan inilah aku. Dan yang menarik, yang didatangi oleh malaikat Jibril memberitahu kelahiran akan Tuhan Yesus, ini adalah para gembala. Kalau kita ngomong para gembala pada masa itu, orang yang tidak pernah mengenyam di bangku pendidikan, orang yang jauh dengan pengetahuan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Israel itu, di komplek daripada tembok ratapan itu ada satu bangunan, itu kalau boleh saya katakan seperti sekolah Alkitab begitu. Jadi di sana anak-anak yang di sana itu mereka hanya diajar untuk membaca kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Perjanjian Lama. Menarik memang. Jadi mereka masih kecil-kecil itu sudah disekolahkan di sana, dan saya hanya berpikir ini luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Karena adat istiadat itu dijaga, dipelihara sedemikian rupa oleh mereka, menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus mereka jaga, ya. Saudara-saudara, kelompok-kelompok ini tidak didatangi oleh malaikat, tidak diberitahu tentang kelahiran Yesus. Tetapi yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan ini adalah para gembala, yang mewakili golongan papa, golongan miskin, golongan tidak berpengetahuan, golongan yang tidak terlalu dianggap, ya. Kita ingat ketika Yakub ke Mesir, mereka ditempatkan di satu tempat yang memang khusus disediakan untuk bangsa Israel, untuk Yakub dan keturunannya, tempat untuk mengembalakan kambing domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sana kita tahu para gembala ini bingung. Karena selama berabad-abad, ya, kalau kita tahu sekarang waktunya lebih kurang 400 tahun, waktu yang sangat panjang.
malaikat berbicara kepada mereka, itu sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang tidak pernah mereka bayangkan, satu hal yang tidak pernah mereka pelajari, tetapi sekarang mereka sedang menghadap. Dan di sana malaikat memberitahukan bahwa Yesus Mesias itu dilahirkan tidak jauh dari tempat mereka, di satu kandang di kota Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kepada malaikatnya yang membuat mereka gembira, tetapi berita yang disampaikan oleh malaikat itu yang membuat para gembala ini bersukacita. Mengapa demikian? Paling tidak gembala ini tahu ada sebuah pengharapan yang ada di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah mukjizat yang mereka terima, melihat keberadaan mereka sebagai orang yang tidak layak, orang yang tidak berharga, orang yang terlupakan, orang yang terpinggirkan, tetapi menerima anugerah Tuhan dengan kunjungan malaikat Jibril. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kemudian yang berikut yang mendapatkan berita daripada malaikat, bukan malaikat ya, tetapi dengan berita yang lain daripada Natal, itu adalah orang-orang Majus. Antara Bethlehem sampai dengan Persia, ya, kurang lebih itu antara Iran dan Irak, itu di sana kira-kira tempatnya orang Majus, dan mereka dari tempat yang begitu jauh. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, mereka hanya mengikuti petunjuk bintang, ya. Ketika di Bethlehem itu ada gereja tempat kelahiran daripada Tuhan Yesus, di tempat itu ada tanda bintangnya, dan di tempat itu diyakini sebagai tempat ketika Tuhan Yesus lahir, bintang itu pas bersinarnya, ya kira-kira seperti itu. Dan ketika di sana ya memang kita gantian foto bareng-bareng begitu ya, rame-rame gitu, ada yang sendiri, ada yang kelompok, dan itu adalah satu momen yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus ini beda dengan para gembala. Orang Majus ini orang pintar, orang intelektual, dan mereka juga kaya. Kalau di dalam beberapa penafsiran, mereka adalah raja-raja, orang yang kaya, orang yang berkedudukan. Tetapi ketika mereka melihat bintang, mereka menjadi bingung. Ini bintang apa? Bintang yang besar itu bintang apa? Mereka menjadi bingung. Mereka tidak mengerti. Kemudian dengan hati nurani yang mereka punya, Tuhan memimpin untuk mengikuti bintang itu kemana bintang itu pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan yang lebih kurang, kalau rudal sekat itu 800 kilo, mungkin kalau ini bisa-bisa 1000 kilo lebih ya. Itu sampai firman Tuhan itu jarak waktunya itu antara 1 sampai 2 tahun. Jadi ketika sudah sampai di Bethlehem, mereka bertemu dengan Herodes, baru kemudian mereka ketemu dengan Yesus, Yusuf dan Maria. Yesus sudah besar ya. Jadi lebih kurang Yesus umurnya sudah 1,5 sampai 2 begitu kira-kira. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak keajaiban-keajaiban di dalam Natal. Yang terpenting keajaiban itu adalah kehadiran Yesus. Pagi hari ini mungkin di dalam kehidupan kita sedang mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Ingat baik-baik, Yesus hadir untuk menolong di dalam kehidupan kita. Yesus hadir untuk menyatakan